sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria sebagian besar ada di luar tubuh dan ada di dalam tubuh. Organ luarnya meliputi penis, skrotum, testis, dan epididymis. Sedangkan organ bagian dalamnya meliputi vas deferens, saluran ejakulasi, uretra, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretal atau koper. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari organ reproduksi pria, baik bagian luar maupun bagian dalamnya. Yang pertama adalah penis. Penis merupakan organ pria untuk melakukan hubungan seksual. Penis berisi banyak ujung saraf sensitif dan memiliki 3 bagian, yaitu akar, tubuh atau poros, dan kelenjar atau kepala. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penis berukuran sekitar 3,5 inci atau 8,9 cm saat lembek atau lunak, dan sedikit lebih dari 5 inci atau 13 cm saat ereksi. Yang kedua, skrotum. Skrotum adalah kantung kulit longgar seperti kantung yang menggantung di belakang penis. Skrotum memegang testis serta saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga adalah testis. Testis adalah organ berbentuk lonjong yang terletak di skrotum. Ukurannya rata-rata sebesar 2 buah zaitun besar. Korda spermatika menahan testis di tempatnya dan memasuk darah ke testis. Yang keempat, epididymis. Epididymis adalah tabung panjang melingkar yang terletak di bagian belakang setiap testis. Epididymis membawa dan menyimpan sel sperma yang dibuat oleh testis. Epididymis juga membuat sperma menjadi matang, yaitu sperma yang keluar dari testis belum matang dan tidak mampu melakukan pembuahan. Yang kelima, vas deferens. Vas deferens adalah saluran berotot panjang yang berjalan dari epididymis ke dalam rongga panggul tepat di belakang kandung kemih. Vas deferens juga mengangkut sperma matang ke uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Yang keenam, saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi, setiap testis memiliki vas deferens yang menyatu dengan saluran testikula. Seminalis membentuk saluran ejakulasi, tempat mereka mengumpulkan cairan untuk ditambahkan ke dalam mani, dan mereka membeku di uretra. Yang ketujuh adalah uretra. Uretra adalah saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh dan mengeluarkan urin saat mencapai orgasme melalui penis. Yang kedelapan adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar seukuran buah kenari yang terletak di bawah kandung kemih. Prostat menambahkan cairan tambahan untuk ejakulasi yang membantu menyehatkan sperma. Yang kesembilan adalah kelenjar bulbouretal atau chopper. Kelenjar bulbouretal atau chopper adalah struktur seumuran kacang polong di sisi uretra, tepat di bawah prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan bening dan licin yang bermuara langsung ke uretra. Cairan ini melumasi uretra dan menetarkan asam yang tersisa di urin. Proses pembentukan sperma. Sel sperma diproduksi pada bagian tubulus cervix di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel septolis. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang atau spermatogonia, spermatogonium atau sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis atau pembelahan sel. Dari spermatogonium atau sel induk sperma, sel akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelah itu, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang ukurannya sama. Pada tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid dengan bentuk dan ukuran yang sama. Spermatid merupakan hasil pembelahan sel pada tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang telah matang atau spermatozoa. Spermatozoa akan bergerak ke dalam epididymis, kantong penyimpan sperma yang berhubungan dengan testis,
Spermatozoa akan dikeluarkan bersama air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Selama proses spermatogenesis, kurang lebih 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap harinya. Namun, dari sebanyaknya itu hanya ada sekitar 100 sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses pembentukan akhir. Proses pertumbuhan seks primer dan sekunder. Pertumbuhan seks primer adalah organ-organ seks merupakan perubahan fisik mendasar yang ketiga. Pada laki-laki, gonad atau testik yang ada pada skrotum mencapai 10%. Ukuran kematangan pada usia 14 tahun. Jika organ-organ reproduksi laki-laki telah matang, laki-laki akan mengalami mimpi basah. Sedangkan pertumbuhan seks sekunder adalah otot-otot tubuh, dada, lengan, dan paha menjadi kuat. Tumbuh rambut di daerah alat kelamin, kulit menjadi lebih keras, kelenjar lemak yang memproduksi minyak dalam kulit menjadi besar, terjadinya perubahan suara, benjolan-benjolan kecil di sekitar kelenjar susu timbul sekitar usia 12 dan 14 tahun. Hematoplesis, pembentukan sel darah. Hematoplesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau pelipatan gandaan jumlah sel dari satu sel hematopoietik. Pluripoten menghasilkan sel jumlah sel darah. Maturasi merupakan proses pematangan sel darah, sedangkan diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Hematoplesis pada manusia terdiri atas beberapa periode. 1. Mesoblastik, dari embrio umur 2-10 minggu terdiri dalam yolk sel yang dihasilkan adalah HBG1, HBG2, dan HB problem. 2. Hepatik dimulai sejak embrio umur 6 minggu terjadi di hati, sedangkan pada limpat terjadi pada umur 2 minggu. Dengan produksi yang lebih sedikit dari hati di sini menghasilkan HB. 3. Myeloid dimulai pada usia kehamilan 20 minggu terjadi di dalam sumsum tulang, kelenjar limfonid, dan tembus di sumsum tulang. Hematopoiesis berlangsung seumur hidup, terutama menghasilkan HB, agromulusi, dan trombosis pada kelenjar limfonoid, terutama sel-sel limfosit. Sedangkan pada tumor yaitu limfosit, terutama limfosit, beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sel darah diantaranya adalah asam amino, vitamin, mineral, hormonen, ketersediaan oksigen transfusi darah, dan faktor-faktor perangsang. Hematopoietik. Komponen apa saja yang berperan dalam hematopoiesis? Hematopoiesis adalah produksi semua komponen seluler darah dan plasma darah. 1. Sel darah merah, eritrosit. Sel ini mengangkut oksigen dan hemoglobin ke seluruh tubuh. 2. Sel darah putih, leukosit. Sel ini mendukung sistem kekebalan tubuh dan ada pun beberapa jenis sel darah putih. Yang pertama, limfosit, termasuk sel T dan sel B yang membantu melawan beberapa virus dan tumor. Yang kedua, neutrofil, ini membantu melawan infeksi bakteri dan jamur. Yang ketiga, eosinofil, ini berperan dalam respon perdagangan dan membantu melawan beberapa parasit. Yang keempat, basofil, ini melepaskan histamin yang diperlukan untuk respon inflamasi. Yang kelima, makrofag, ini menelan dan mencerna sisa termasuk bakteri. 3. Trombosit,
trombosit ini adalah sel taberitik dari darah yang berperan dalam proses pembekuan. Eritropoiesis. Eritropoiesis menunjukkan proses pembentukan eritrosit di dalam sumsum tulang. Eritropoiesis ini merupakan bagian dari hemopoiesis. Hemopoiesis sendiri meliputi eritropoiesis, leukopoiesis, dan trombopoiesis. Eritropoiesis dalam keadaan normal terjadi sebagai proses untuk menggantikan eritrosit yang mengalami penghancuran oleh organ lain akibat penuaan. Eritropoiesis ini akan meningkat aktivitasnya manakala kebutuhan eritrosit di sirkulasi meningkat. Sebagai contoh pada keadaan anemia. Untuk dapat memulai proses eritropoiesis, maka sumsum tulang memerlukan signal berupa hormon dan sitokin. Hormon dan sitokin yang merangsang eritropoiesis ini diproduksi oleh organ dan sel lain di luar sumsum tulang, seperti halnya hormon eritropoietin yang dihasilkan dari organ ginjal. Glukokortikoid dihasilkan oleh kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal, sedangkan sitokin berupa IL-3, IL-6 dihasilkan sel monosit yang semuanya akan bersama-sama menuju sumsum tulang dan selanjutnya terikat pada reseptor sel progenitor erytroid di sumsum tulang. Bagaimana eritropoiesis berlangsung? Yaitu setelah hormon dan sitokin sebagai faktor pertumbuhan melekat pada reseptor sel progenitor, yaitu sel yang merupakan cikal bakal eritrosit. Maka berikutnya akan mengaktifasi sinyal-sinyal untuk proliferasi sel progenitor. Proses proliferasi ini diikuti dengan proses perbentukan hemoglobin di dalam sel. Molekul hemoglobin terdiri dari heme dan globin. Maka ada proses pembentukan heme dan globin. Heme terbentuk dari inkorporasi besi dan protoporfirin pada waktu yang bersamaan. Sel juga sintesis protein globin sebagai perintah dari DNA pengkode di kromosom 11 dan 16 sehingga dihasilkan rantai globin alfa dan non alfa. Setiap molekul globin normal akan berpasangan dua rantai alfa dan dua rantai non alfa, hepsidin dan eritropoiesis. Peningkatan aktivitas eritropoietin secara signifikan menurunkan kadar hepsidin. Produksi eritropoietin sebagai respon normal terhadap rangsangan hipoksia yang bertanggung jawab atas ekspansi eritron normal tanpa eritropoiesis berlebihan. Inflamasi dan infeksi meningkatkan sintesis hepsidin. Pasien dengan sepsis inflamatore bowel disease, myeloma luka bakar, dan C-reactive protein atau CRP menunjukkan peningkatan yang signifikan kadar hepsidin. Makrofag dirangsang selama proses-proses inflamasi tergantung dari beratnya inflamasi. Makrofag yang aktif mengeluarkan sitokin, khususnya sitokin pro-inflamasi. Interleukin 6 merupakan salah satu sitokin utama yang mengindukasi ekspresi hepsidin, dan peningkatan kadar hepsidin akhirnya menghasilkan hipoferemia. Hepsidin menghambat pengeluaran besi dari makrofag serta penyerapan zat besi di usus. Dalam keadaan inflamasi, produksi hepsidin tidak lagi diatur oleh beban besi, misalnya kadar besi rendah. Sintesis
hepsidin harusnya regulasinya menurun. Namun, sintesis hepsidin cenderung meningkat melalui stimulasi interleukin 6. Besi dalam serum menunjukkan peranan sintesis hepsidin pada individu sehat, di mana kehadiran awal hepsidin dalam urin diukur setelah pemberian zat besi oral yang tidak mempengaruhi penyimpanan zat besi. Besi serum adalah sinyal induksi untuk produksi hepsidin dan mempengaruhi persentase saturasi transferi serum. Pada kasus inflamasi, hepsidin juga diproduksi oleh sel mieloid melalui aktivitas TLR4 yang merupakan reseptor berlokasi di membran neutrofil dan makrofag. Myelopoiesis umumnya mengacu pada produksi leukosit dalam darah seperti monosites dan granulosites. Proses ini juga menghasilkan sel-sel prekursor untuk sel makrofag dan sel dendritik yang ditemukan di jaringan limfoid. Myelopoiesis dalam arti luas adalah produksi sumsum tulang dan semua sel yang dihasilkannya, yaitu semua darah. Dalam arti yang lebih sempit, myelopoiesis juga merujuk secara khusus pada pembentukan leukosit myeloid atau myelosit yang diatur termasuk granulosit, eosinofilik granulosit, basofilik granulosit, neutrofilik, dan monosit. Nenek moyang myeloid yang umum dapat berdiferensiasi di sumsum tulang menjadi sel darah merah dan megakariosit atau mengarah ke trombosit serta sel emas dan myeloblastis yang terakhir mengarah ke garis myelositi atau granulosit dan menjadi monosit makrofag dan sel dendritik dari sumsum tulang. Sistem imun bawaan granulosit juga disebut leukosit polimorfonuklear karena inti multilobetnya adalah 3 jenis sel berumur pendek termasuk eosinofil, basofil, dan neutrofil. Granulosit berdiferensiasi menjadi tipe sel yang berbeda melalui proses yang disebut granulopoiesis. Dalam proses ini pertama-tama ia bertransformasi dari myelobat biasa atau nenek moyang myeloid menjadi promyelosit biasa. Promyelosit ini menghasilkan myelosit unit yang untuk pertama kalinya dapat diklasifikasikan menjadi progenitor eosinofil, basofil, atau neutrofil berdasarkan afinitas pewarnaan, histologi atau butiran eosinofilik, basofilik, atau netral. Myelosit unik selanjutnya berdiferensiasi menjadi metamyelosit dan kemudian sel pita dengan inti berbentuk C sebelum menjadi eosinofil, basofil, atau neutrofil matang. Makrofag berasal dari nenek moyang monoblast yang berdiferensiasi menjadi kromosit yang kemudian matang menjadi monosit. Monosit akhirnya memasuki jaringan dan menjadi makrofag. Trombopoiesis. Trombopoiesis merupakan proses pembentukan trombosit yang berlangsung di sumsum tulang. Proses ini dipengaruhi oleh hormon trombopoietin. Atas pengaruh hormon ini, sel mieloid berkembang menjadi CFU-MK yang kemudian akan berkembang lebih lanjut menjadi sel-sel prekursor. Trombopoiesis yaitu megakarioblast. Selanjutnya megakarioblast berkembang lagi menjadi megakariosit.
suatu sel besar yang tersusun atas 2000 sampai 3000 fragmen. Tiap fragmen akan ditutupi oleh membran plasma dan membentuk trombosit atau platelet. Trombosit yang lepas dari megakariosit di sumsum tulang selanjutnya masuk ke dalam sirkulasi darah. Umumnya orang dewasa rata-rata memproduksi 10 trombosis per hari, dan produksi dapat meningkat hingga 20 kali lipat. Orang dewasa rata-rata 20 kali lipat pada saat kebutuhan trombosit meningkat. Pada keadaan normal, jumlah trombosit dalam sirkulasi darah adalah sekitar 150.000 sampai 40.000 trombosit per UL darah. Setiap trombosis berbentuk seperti cakram berdiameter 2 sampai 4 UM disertai dengan banyak vesikel, tetapi tidak mempunyai inti. Proses pembentukan hemoglobin. Dalam stadium eritroblast, hemoglobin disintesis sebanyak 65%. Kemudian dalam stadium retikulosit, hemoglobin disintesis sebanyak 35%. Proses sintesis hemoglobin terjadi dalam mitokondria oleh beberapa reaksi biokimia yang diawali dengan kondensasi glisin dan suksinil koenzim A di bawah kendali enzim amino ALA sintase. Vitamin B6 menjadi koenzim untuk reaksi dengan dirangsang oleh eritropoietin dihambat oleh hem. Kemudian protoprotein bersama besi membentuk hem yang setiap molekulnya bergabung dengan rantai globin. Treatment dengan setiap gugus hemnya sendiri terbentuk dalam kantong untuk membentuk molekul hemoglobin. Pembentukan HME terjadi di mitokondria melalui reaksi glisin dan susinil CoA membentuk senyawa ALAD. Enzim ALAD yang terbentuk keluar ke sitosol dengan perantara enzim ALAD membentuk propobilinogen yang merupakan prazat pertama pirol. ALAD sangat sensitif terhadap inhibisi oleh timbal. 4 propolinogen berkondensasi membentuk teratapirol liner, yakni hidroksi metilbinana yang dikatalisasi oleh enzim PBG diaminase. Hidroksi metilbilana kemudian mengalami sikilisasi spontan membentuk uroporfirinogen 1 yang simetris atau diubah menjadi uroporfirinogen 3 yang asimetris dan membentuk enzim tambahan yakni uprofinogen 3 kosintase. Pada kondisi normal hampir selalu terbentuk uroporfirinogen 3. Uroporfirinogen 3 kemudian mengalami dekroboksilasasi membentuk chlorprofirin yang dikatalisasi oleh enzim uroporfirinogen dekarboksilase. Chlorprofirin masuk ke dalam mitokondria dan mengalami dekarboksilasi dan oksidasi. Reaksi tersebut dikatalisasi oleh chlorprofirin oksidase dan membentuk
dan membentuk protropohirinogen, kemudian menyatu dengan Fe++ melalui suatu reaksi yang dikatalisasi oleh ferrochelatase membentuk heme. Heme bereaksi dengan globin, kemudian terbentuk hemoglobin. Mekanisme pembekuan darah. Prosesnya berperan penting dalam memperbaiki pembuluh darah yang rusak sehingga pendarahan bisa berhenti. Prosesnya sendiri melibatkan penyempitan pembuluh darah untuk membatasi aliran darah. Kemudian trombosi akan membentuk sumbatan pada pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan.